guys, this is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat apa itu EPS atau Earning Per Share. Oke, seperti biasa, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau yang punya masukan, silahkan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini, jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum buat keputusan keuangan dan investasi. Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga apa yang saya bagi di sini dapat membantu. Oke. Earning per share atau EPS dalam bahasa Indonesia adalah laba per saham. Dihitung dengan cara laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Katakan sekarang, perusahaan pupuk A pada tahun 2020 mempunyai laba bersih sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan jumlah saham yang beredar adalah 4.000 lembar. Angkanya sengaja saya buat kecil dan bulat ya, supaya lebih simple. Jadi bisa kita hitung sekarang laba per sahamnya adalah 2 juta rupiah dibagi dengan 4.000 lembar. Jadinya laba per sahamnya adalah sebesar 500 rupiah. Sekarang pertanyaannya, apa gunanya kita tahu laba per saham suatu perusahaan? Kegunaan pertama adalah membandingkan dengan perusahaan lain. Supaya simpel, kita anggap ada dua perusahaan pupuk yang skalanya identik ya, yaitu perusahaan pupuk A dan perusahaan pupuk B. Nah, tadi kita sudah hitung kalau laba per saham perusahaan pupuk A di tahun 2020 adalah Rp500 per lembar ya, EPS-nya. Kita cek perusahaan pupuk B, ternyata laba per sahamnya adalah Rp150 di tahun yang sama. Besar pabriknya sama, jumlah pegawainya sama, permodalannya sama, pokoknya identik ya. Tapi perusahaan A, EPS atau laba per sahamnya lebih unggul. Artinya perusahaan A kinerjanya di tahun 2020 lebih baik daripada perusahaan B. Dengan sumber daya yang sama, perusahaan A mampu menghasilkan laba lebih besar daripada perusahaan B. Artinya juga, perusahaan A lebih efisien dalam mengelola sumber dayanya daripada perusahaan B. Nah, di sini kita mau beli perusahaan yang lebih efisien atau jago menghasilkan laba kan? Oke, jadi kita mungkin memilih perusahaan pupuk A. Kegunaan kedua adalah membandingkan dengan laba per saham suatu perusahaan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tadi kita sudah tahu kalau laba per saham perusahaan pupuk A di tahun 2020 adalah 500. Untuk itu, kita perlu mencari informasi laba per saham perusahaan pupuk A di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya yang paling akurat adalah diambil dari laporan keuangannya. Oke, di layar misalnya ini laba per saham atau EPS perusahaan pupuk A dari tahun 2010. Di sini kita lihat dari tahun 2010 laba per saham perusahaan pupuk A terus bertumbuh. Artinya perusahaan berkembang. Oke, kita ringkas ya. Bagaimana cara menghitung EPS atau laba per saham? Yaitu dengan cara laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Apa gunanya? Ya, membandingkan dengan perusahaan lain dan membandingkan dengan laba per saham satu perusahaan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, demikian ulasan singkat saya mengenai earning per share atau laba per saham. Semoga bermanfaat dan ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Simak video-video saya lainnya yang membahas mengenai saham-saham di Bursa Saham Indonesia dan keuangan keluarga. Terima kasih sudah nonton. Bye!